Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yupias Kanugraha dengan NIM 0495140095. Baik, di sini saya akan mengajarkan tugas praktik dari pemrograman berbasis desktop, yang dimana di tugas tersebut di sini ada beberapa item ya, sampai dengan juga 10, yang dimana di masing-masing nomor di sini ada sebuah perintah, yang dimana yang pertama di perintah tersebut buatlah sebuah kelas abstrak, yaitu menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Jadi di kelas ini juga harus memiliki atribut yang disebut juga nama string, harga disebut juga double, dan juga kategori. Didefinisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Lalu di sini buatlah 3 kelas turunan dari menu item, makanan, minuman, dan juga diskon. Lalu di sini juga diperintahkan kelas makanan dan minuman itu adalah subclass dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya jenis makanan dan minuman. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Lalu juga di sini ada namanya kelas diskon, di subclass dari menu item yang digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon atau juga disebut juga double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Lalu di sini buatlah sebuah kelas menu yang digunakan untuk mengelola sebuah item menu dalam restoran. Kelas ini juga harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan sebuah item menu. Lalu juga buatlah kelas pesanan yang digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini juga harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Lalu di sini kita harus mengimplementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Lalu di sini implementasikan konsep untuk encapsulation dengan membatasi akses ke atribut kelas. Lalu di sini juga ada penggunaan pengecualian atau juga exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba akses item yang tidak ada di dalam menu. Lalu di sini kita harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambah item baru ke menu. Sini makanan, minuman, atau diskon. Lalu menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, lalu menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan. Lalu di sini menampilkan struk pesanan pelanggan, dan terakhir keluar dari program. Kita langsung aja ke Visual Studio Code ya. Sebelumnya di sini saya sudah membuat codingan ya, yang dimana di file class ini saya akan memberikan beberapa penjelasan di mana proses-proses alur proses dari file tersebut. Lalu di sini kita masuk ke menu item, yang dimana ini adalah induk atau parent class dari sebuah jenis menu seperti makanan, minuman, ataupun diskon. Ya, menu item ini menyimpan dua data penting, yaitu di sini ada namanya nama item dan juga harga item. Ya, harga item. Kemudian untuk menampilkan nama dan harga kita harus ada metode tampilan menu nih. Ini abstrak tampil menu, yang dimana program akan menampilkan daftar menu. Jadi kasih digunakan sebagai template dasar untuk item menu lainnya. Lalu kita masuk ke minuman dan juga makanan ya. Di sini saya akan jelaskan. Jadi di kelas ini minuman dan makanan itu turunan dari menu item dengan konsep inheritance karena mewarisi variabel dan metode dari menu item. Jadi di kelas ini
saya tidak menuliskan ulang variabelnya seperti nama dan harga, cukup nanti saya memanggil parentnya saja. Kedua kelas ini digunakan untuk membedakan tipe menu saat ditampilkan di program, yaitu nanti ada jenis makanan juga jenis minuman. Lalu kita masuk di sini ke diskon, kelas diskon ya. Di kelas diskon ini adalah menyimpan besarnya diskon dalam bentuk persentase, yang dimana nanti ada 5% atau 10%. Yang kelas ini juga nanti mewarisi dari menu item, jadi bisa ditampilkan bersama menu makanan dan juga minuman. Saat kita memilih diskon, nilai diskon ini akan dipakai untuk mengurangi total harga diskon. Seperti itu. Di sini juga ada item, yang dimana di kelas ini untuk menyimpan item apa yang dipesan oleh pelanggan beserta jumlahnya. Di sini juga ada perhitungan subtotal, yaitu harga item dikali jumlah yang dipesan. Jadi pas ini penting karena satu pelanggan ini bisa memesan banyak item sekaligus, ya. Lalu di sini kita masuk ke pesanan. Nah, di pesanan ini kita bertugas mengelola seluruh pesanan pelanggan, yang dimana di dalamnya terdapat list item pesanan. Nih, list item pesanan. Yang dimana nanti ada beberapa fungsi seperti nanti menambahkan pesanan, menghitung total harga, lalu juga di sini yang akan menampilkan struk pembelian. Ya, ini ketika penggunanya nanti sudah selesai memilih menu, pesanan ini juga memproses semua perhitungan sampai struknya jadi, seperti itu ya. Lalu di sini kita masuk ke namanya kelas menu, yang dimana di kelas menu ini berfungsi untuk menyimpan seluruh daftar menu ya, daftar menu baik makanan, minuman ataupun diskon. Ada fungsi tambah menu. Nah, fungsi tambah menu itu yang ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman, tambah menu. Lalu juga di sini juga ada namanya get daftar menu, yang dimana di sini untuk mengambil list menu yang akan ditampilkan seperti ditampilkan kepada penggunanya ya. Lalu di sini masuk ke jantungnya ya, atau di sini logiknya, yang dimana di sini peran paling penting. Jadi di dalam ini ada beberapa hal penting, yaitu ada di sini ada scanner, yang dimana scanner ini untuk membaca inputnya ya, untuk nanti akan menghasilkan sebuah output. Lalu di sini juga ada wheel. Nah, kita di sini menggunakan wheel, yang dimana wheel tersebut menampilkan tampilan terus sampai user memilih keluar ya. Jadi di sini wheel ini adalah pengulangan. Jadi ketika pelanggan membeli pesanan, dia bebas sampai sebanyak-banyaknya, sampai nanti memilih keluar, seperti itu. Lalu di sini juga ada namanya switch, yang dimana ini untuk menangani pilihan user ya. Jadi nanti ada pilihan tambah menu tampilan dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kita kasih contohnya. Program ini juga membaca input. Ketika tulisannya kecil, dia tetap kebaca. Jadi mau tulisannya kecil, mau tulisannya gede, dia akan inputannya akan tetap kebaca, seperti itu.
Lalu di sini akan saya coba jalankan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita berikan contoh, kita ketikkan 1. Lalu di sini juga ketikkan 1. Kita memilih makanan, kita ketikkan nasi goreng. Harganya 15.000. Jenis makanan goreng. Nah, ini sudah keluar ya, seperti ini. Ini berhasil ditambahkan. Lalu di sini juga kita tampilkan menu. Kita ketikkan 2. Nah, di sini pilihannya nasi goreng karena kita baru menambahkan nasi goreng aja. Lalu di sini kita ketikkan 3 yang dimana menerima pesanan pelanggan. Nah, seperti ini. Pilih nomor, kita pilih 1. Lalu kita ketikkan 0. Nah, seperti ini ya. Selesai menerima pesanan. Lalu kita akan tampilkan struk pesanan pelanggan. Kita ketikkan 4. Nah, di sini struknya, struk pelanggan tadi cuma nasi goreng aja ya. 15.000 sudah keluar. Lalu di sini kita simpan menu ke file ya. Kita ketikkan 5. Nah, di sini sudah tersimpan ya. Tuh, makanan nasi goreng 15.000. Nah, di sini sudah ada, sudah berhasil semua, sudah bisa dijalankan. Lalu di sini kita ketikkan 6. Nah, di 6 ini kita muat menu dari file menu. Nah, muat menu ya. Nih, sudah ada nih. Setelah dimuat nasi goreng 15 jenis goreng. Lalu sini kita ke simpan struknya ya. Kita ketikkan 7 ini. Nah, struk berhasil disimpan. Nah, struknya sudah disimpan, tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini sudah berhasil ya. Lalu di sini kita ketikkan 8 untuk muat dan tampilkan struk dari file. Kita enter. Nah, di sini sudah keluar ya isi file struknya, tampilan struknya ya. Lalu di sini kita 9. Nah, dan 9 itu adalah keluar. Terima kasih, sampai jumpa. Ini sudah selesai. Mungkin ini saja yang bisa saya kerjakan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada salah-salah kata, yang mungkin ada kata-kata saya yang mungkin tidak sesuai. Mohon dimaafkan dan mohon bimbingannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.